Hai guys semuanya, kali ini kita ada di podcast apa itu? Cerita anak kos. Oke, tapi kali ini kita mau bahas tentang harusnya kalau horor itu jangan tapi Oh iya. iya. Ya, tapi kita nggak sendirian karena kita datangin Narasumber. langsung yang pastinya akan membuat suasana semakin mencekik dan Aku. langsung saja kita sulap ya narasumbernya ya. Emang bisa? Nggak tahu ya Nggak nanti tahu ya. ya. Kita coba aja ya. Boleh, oke. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua. Boleh diperkenalkan dirinya dulu? Oh iya, halo sebelumnya nama gue Risa. Biasanya kalau anak-anak kos tuh manggil gue Ija. Ya itu suka-suka mereka aja manggil gue. Tapi buat kalian di luar jangan manggil gue Ija ya, karena gue gak bakal nengok selain anak-anak kos yang manggil gue Ija. Asal apa terus? Asalnya Asal gue tuh dari Depok. Cuman sekarang gue lagi menetap di Surabaya. Lagi semester. Aduh, nggak usah. Nggak usah. Udah ngekos di kos-kosan ini tuh berapa lama? kayaknya 2 tahun sama nggak sih? Karena kan setahun kan, ini kan angkatan COVID. Siapa angkatan COVID ya? Udah ya. Jadi 1 tahun itu di rumah dulu, terus baru kesini berarti semester 3. Cuman kan dulu pas di sini kan belum di kosan gitu. Oke. Terus kalian. kita langsung ke ini aja kali ya. Punya cerita horor apa sih ini? Tapi gue lupa inget ya, cuman nanti biarin gue cerita-cerita. Pokoknya dipakai terus karena gue kadang lupa inget gitu. Ya, boleh. Terus yang mau yang apa lagi? Ya anjay, kayak yang banyak aja, enggak banyak. Yang ini aja sih, yang di kos aja sih, kayak yang horor-horornya tuh gimana gitu. Apa di kamar atau di kamar mandi atau gimana gitu. Sebenarnya gue kan juga nggak terlalu sensitif, cuman gue mungkin bisa ngerasain ya, maksudnya ngerasain tuh kayak mungkin setiap orang kan pernah ya kayak gitu ya, jadi setiap orang tuh pernah yang gini loh, apa namanya, kayak mereka ngerasa mereka itu tuh ada, cuman mereka nggak lihat. Nah gue tuh termasuk tipikal yang kayak gitu, jadi gue nggak pernah lihat, tapi kalau mungkin merasa itu sering juga, sering ketika biasanya kalau gue lagi halangan itu lumayan sensitif kalau lagi halangan. Lebih baik gitu ya. Sekarang lagi halangan nih. Kalau yang dialami sama diri sendiri tuh biasanya apa? Lebih sering ke apa gitu? Ketindihan sih. Pasti anak-anak kos juga mungkin pernah beberapa gue ceritain gitu. Dan itu tuh ya apa ya, lumayan sering gitu. Tapi tahu nggak sih, kalau ketindihan tuh sebenarnya di MIPA ya, apa di kesehatan tuh ada gitu. Iya dong. Sleep paralysis. Sleep paralysis gitu. Iya. Baru tahu aku. Baru tahu kamu. Oh iya. Beneran loh. Jadi Itu emang ada. jadi kalau sleep paralysis itu kan penjelasannya kalau nggak salah, nah dia tuh kayak tinggi ngambang gitu nggak sih? Jadi bawah alam sadar. Gue juga kurang paham sih, tapi bahkan menurut gue yang lebih horor lagi itu ketika gue bukan di kos ini sebenarnya. Ya udah di kos ini aja. Di kos ini aja. Lain kesini aja. Tapi ini apakah kan kalau ketindihan kata orang-orang tuh susah banget buat melek. Rasanya tuh melek, tapi buat bangun tuh susah gitu. Itu bener kan? Benar. Terus kalau kayak gitu gimana? Gue tergantung. Kalau misalnya yang gue kan kadang kalau kita ketinggian itu paling cuma ketinggian biasa ya. Tapi nggak jarang juga gue ketinggian itu gue ngeliat makhluk, paham gak sih? Tapi makhluknya itu sebenarnya itu tuh kayak kamuflase aja. Yang gue kayak gini ternyata pas gue melek itu tuh cuma sebuah kain misalnya. Itu ya ada Bisa. Tapi pernah nggak sih lo, apa namanya, pernah nggak sih kalian ketinggian yang kalian lihat itu beneran mata? Jadi bener lihat mata ini nih. Tapi pas lu bangun, itu tuh barang lo sebenarnya. Iya tahu. Lu bener-bener melihat dia tuh, aduh gue merinding aja. Dia lu bener-bener melihat mata dia tuh marah. Berarti ngelawak gitu ya? Enggak, dia kayak
Ya tau gak sih kayak alisnya langsung set kayak gini. Kok bisa ya? Barang loh. Barang, tapi pas gue bangun, ya Allah itu barang gue gitu. Ini apa halusinasi? Tapi kan itu kayak nyata gitu. Pernah nggak ngerasain ketinggian? Kalau ketinggian sih nggak pernah. Cuman kalau misalnya kalau lagi di kamar mandi, kalau pas keramas kita tuh kayak bayang-bayangin dengan apartemen sendiri gitu. Tapi masalahnya ini ketinggian loh. Terus kayak ada makhluk yang menyerupai hal-hal yang nggak tahu. Kok bisa gitu? Nggak tahu juga ya. Oh, nggak tahu juga sih. Tapi mungkin ini buat pelajaran kita semua ya. Jangan ngebiarin kamar tuh kotor. Dalam artian kotor gue di sini tuh bukan yang bukan yang kemproh gitu, enggak. Cuman lebih kayak misalnya gue lagi panik banget nih, terus kayak barang tuh berserakan di mana-mana, lipetan belum dicuciin, lipetan belum cucian belum dilepetin, cucian belum dilepetin. Nah, itu biasanya itu semua, apalagi di tempat cucian. Kenapa? Karena di tempat cucian, di cucian yang belum dilepetin, mereka kan itu kan cucian itu kan dari luar dijemur sampai malam, sampai kepagi lagi. Itu tuh kita nggak tahu yang nempel di situ apa. Jadi better emang kalau misalnya lu nggak mau lipetin cepet-cepet, at least kamar lu harus bersih, paham nggak sih? Jadi cuman yang berantakannya cuma di kamar itu aja. Iya. Gitu. Masuk akal. Bener. Pembelajaran buat kita semua anak-anak kos. Jangan kemproh pokoknya, karena mereka tuh suka banget kemana. Gue ngerasain setiap kali gue lagi berantakan, itu pasti di gue tuh sering banget ketinggian. Enggak gitu. Misalnya kayak kalau gue kan emang kalian nyapu itu nggak nentu kan, karena ini gue bersih ya paling gue sapu doang, nggak gue pel. Sebenarnya itu nggak apa guys, tapi asalan barang-barangnya jangan berserakan. Terus disolatin sama ngaji, udah hilang. Berarti gangguannya tuh di kamar kita yang besar ini. Kalau yang lain gitu, Mungkin lebih ke tepatnya dari luar masuk ke kamar gue. gitu. Bukan yang dari kamarnya langsung gitu. Sebenarnya gue punya temen itu, dia pernah masuk kamar gue dulu, lampu gue tuh redup. Ini juga ngaruh loh. Makanya gue suka ngomongin anak-anak kalau misalnya redup mending langsung diganti. Karena mereka juga dulu waktu zaman-zamannya lampu gue masih redup, itu tuh ada yang mengganggu kamar gue di real di pojok. Gue berarti ya. Belum. Jadi kalau teman gue ini dengan Yang sering keras kan? ya sering kos, dia tuh pernah bilang ke gue, tapi dia tuh nggak berani bilang secara langsung, ngerti nggak sih? Dia tuh bilang ke teman gue. Nah pas kita udah kalau akhirnya tuh gue sadar kayak gue ngebersihin kos segala macam, dia tuh baru bilang, kamu tahu nggak sih? Sebenarnya dia tuh selalu takut masuk ke kamar kos. Kenapa gitu? Soalnya di pojokan itu sebenarnya ada yang dulu ada di situ. Ini gue merinding beneran. Mana ini deh? Gue langsung marah saya. Gue langsung marah kayak, maksud lu apaan? Kayak maksudnya kayak emang kamar gue ini banget gitu. Terus ternyata kenapa? Itu karena lampu. Jadi nggak sengaruh itu ya. Karena kan lampu itu kan kayak di aura-aura lampu juga mas. Misalnya gelap itu kan kelihatan. Gitu kan. Dan itu dia ngeliat, aduh ini harus ceritain sosoknya ini anjir. Nggak usah. Kalau ceritain nggak apa-apa, tapi mohon maaf, depan banget mbak. Insya Allah sih udah ada ya. Insya Allah udah ada. Karena pokoknya sering maju gitu ya. Nah, kursi itu udah yang kelas sama lampunya terang. Dan setiap malam kalau bisa, misalnya lu keluar sore, lu jangan mati nonton. Tapi boros listrik mbak. Gimana tuh? Ya, tapi emang mereka suka itu mati ya. Kita Betul. Mbak Cil yang bayar listrik kan. Aku nih suka kamar yang gelap-gelapan. Iya. Gini, kalau aku tuh emang suka gelap. Soalnya kalau tidur kalau nggak gelap nggak enak. Makanya nggak konsen gitu. Tapi yang penting kamarnya ini rapi gitu. Jadi kalau di kamar mah kalau ada gangguan kayaknya ya. Aku ada pertanyaan lagi. Kira-kira yang ngerasain kayak gitu tuh cuma apa Mbak Iba doang? Yang lain juga ngerasain gitu. Gue nggak tahu ya. Cuma mungkin mereka kan suka ketinggiannya itu kayak kalau kalian kayak gini udah biasa Enggak pernah sesat ketinggian. ya. Nggak pernah. Masa sih? Iya.
Iya, gue tuh punya cerita. Gue itu pernah beberapa kali kan gue ketiduran. Itu mungkin karena gue lagi menstruasi atau gue lagi emang dalam keadaan capek-capeknya atau dalam keadaan gue dari luar nggak. Ini juga faktor coy. Lu tuh bener-bener masuk kamar lu tuh harus bersih. Kalau mau dalam keadaan tidur harus bersih, harus wudhu, harus bener-bener yang baju tuh udah yang dari luar tuh kalau bisa diganti. Karena kita nggak tahu yang nempel kan apa aja. Karena posisinya waktu itu gue ini sorry sedikit vulgar ya. Gue tidur dalam keadaan nggak neket, nggak telanjang, nggak, cuma emang bajunya rada terbuka aja, sorry guys. Karena kan emang namanya sumuk ya, selalu tuh jadi panas ya, sakol ya. Terus ya udah gue tidur dengan keadaan pada seksi. Nah itu gue kemudiannya itu gue ngeliat boneka gue tuh yang tadi gue bilang melotot, tapi bagian melototnya itu bukan di matanya, Tapi di kaki. otaknya. Hah? Jadi kayak punggungnya gitu, bagian punggung. Karena gue posisi gue tidur kayak gini, depan gue tuh udah boneka. Jadi gue kalau karena emang gue seneng apa ya namanya, dusel gitu lah. Nah itu gue ngeliat di situ boneka gue yang bener-bener yang kayak atau itu mungkin halusinasi Allah. Dia bener-bener apa ya? Merah, paham gak sih? Boneka gue ada warnanya. Ya itu bener-bener yang kayak merah, paham gak sih? Kayak marah gitu sama gue. Yang ada yang minta kayak terus gue juga pernah ini yang bikin gue berdingin ketinggian terus di kuping gue ada yang ngucapin sama Merinding banget. Aduh. itu sampai sekarang ya menurut gue kayak dan itu nggak cuma sama aku, itu ada suara mama. Aduh. Nah itu lo tau kondisi gue lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, lindungi kamar hamba ya Allah, amin. Tahun baru ya kalian ke rumah Mega. Iya. Kan sendiri kangen kos. Posisi itu gue juga lagi sakit kan, jadi lagi sakit orang. Tapi gini, balik ke pertanyaan. Berarti kan nggak semua anak kos itu yang ngerasain kan tadi. Iya, gue nggak tahu sih. Berarti kalau kayak gitu sensitif nggak sih maksudnya? Iya mbak. Tapi ya, tapi mungkin kayak gue ini kayak beberapa kali kayak digangguin kayak gitu ya. Tapi itu nanti mentalnya ke temen gue. Ke salsa. Ya. Jadi pas waktu gue di Assalamualaikum ini yang udah apa yang masalah saya juga main. Jadi mental dia. Ibu udah clean. Berarti kamu sensitif banget sih mbak. Mungkin sensitif tapi ya, alhamdulillah karena kuasa Allah ya. Alhamdulillah gue gak pernah lihat sama sekali. Karena mungkin pikiran gue masih positif kayak ya udah gue punya Allah. Gue nggak perlu takut ya walaupun kita merinding kayak gue kan juga sering mandi malam nih segala macam. Cuman pikiran gue itu kan udah sendiri itu buat ngesuciin diri ya. Jadi emang tujuannya bagus maksudnya. Cuma kalau untuk kayak nugas kalau di kamar kita alhamdulillah nggak ada yang paling yang merinding baru kemudian pernah. Tapi itu posisinya waktu itu kalau nggak salah itu gue masih baru di sini. Itu jam 12 atau jam 1 itu iya. Kan waktu itu emang gue salah sih kan gue tuh suka layout kamar ya. Gue seneng pindahin kasur jadi kesini. Nah posisinya waktu itu ini jendela ini kasur gue. Pernah inget kan yang kayak gitu kan? Nah itu gue itu dari situ posisinya tuh 1 surat. Kalau bayinya jam berapa aku boleh tidur sudah 3 bulan gak sampai. Aku merinding banget di jendela. Aku bener-bener gak berani nengok, bener-bener kayak bener-bener bulu kuduku diri. Gue gak tau itu sugesti atau kayak gimana, cuman gue ngerasa kayak hawanya tuh udah beda. Tahu gak sih lu kalau udah hawa udah beda tuh kayak anget anyep gimana? Campur itu hawanya campur tuh. Astagfirullahaladzim itu tuh bener-bener lu paham gak sih kayak biasanya masih ada suara-suara malam kayak apa ya, suara malam tuh masih gak terlalu sunyi. Ini bener-bener kepitok ini banget. Bahkan anak-anak tuh gak ada yang bersuara. Gue bingung banget tuh pada kemana. Ini gue beringin sih terus. Ya udah, itu sebenarnya mungkin ada. Cuma gue nggak mengundang juga kan. Gak sih, gue cuma kayak terus gue langsung setelin murotal guys. Ada anak kos tuh ya biasanya kalau tidur jam 1 itu udah biasa. Masih ada suara-suara gitu loh. Masih. Aneh kan ya? Kita ayam kokok. Masih
banyak. Itu mungkin nggak bisa belum sepik banget. Lu Itu paham masih nggak sih? goreng biasanya oh ya. Lu nggak mungkin sih bener-bener yang mekak telinga. Jadi bener-bener yang telinga tuh udah kan biasanya kan kuping tuh ada bener-bener suaranya. Itu bener-bener sini. Itu yang bikin buka pedasi. Dan itu waktu itu aku belum terasa lah waktu itu. Iya bang siap. Jadi dapet. Yang dunia tuh kita Pernah ngerasain nggak? Kalau aku sih enggak ya. Padahal dulu juga pernah. Itu kan posisinya pernah ini kan di kos sendiri kan. Nah aku juga pernah waktu tahun baru kapan ya 2023 kalau nggak salah itu kan sudah sendirian. Tapi nggak ada yang kayak gitu. Aman-aman aja. Oh, mungkin dari perorangan mungkin ya. Kita kan nggak tahu. Ya mau gimana pun kita harus meyakini bahwasanya dia tuh memang betul. Terus Mbak, solusinya gimana Mbak kalau kayak gitu? Dia tidak dua tahu cara menanganinya. Siapa tahu yang di luar sana tuh juga lagi ngerasain cuman gimana ya. Ya, aku mau kayak mana ya ini gitu. Ingat aja ya guys, sebenarnya mereka tuh ada benar-benar dan yang bisa kalian lakuin itu adalah ya jangan kemprok sama diri lo sendiri. Nah, kita tuh menjaga kebersihan, menstruasi juga dibersihin sebersih-bersihnya, jangan sampai tinggal di kamar mandi ataupun kayak balut udah lama dipendam di kamar kan biasanya tong sampah kamar ya. Itu juga modal tuh. Oh iya, kan ada ya di kamar-kamar gitu ada ya. Ada gue juga punya, tapi tuh gue tuh pernah baca kayak kalau nggak salah itu emang sebenarnya kan tong sampah itu nggak boleh lebih dari sehari itu nggak sih, paham nggak sih? Jadi sampah di dalamnya harus selalu dibuang kan. Nah itu mungkin kayak masih gue tuh masih susah sih kayak kalau sampah sedikit tuh kayak ini belum ini gitu. Tapi gue masih ada yang satu ketinggalan deh. Jadi waktu itu tuh penjadinya inspirasi juga. Ingat kucing gue kan? Saja. Ingat kucing gue kan? Kucing gue masih robot sekarang. Almarhum ya sekarang udah meninggal. Itu tuh posisinya dia tuh baru habis ketabrak waktu itu kan. Jadi dia mungkin kalau katakanlah kalau kita ke manusia berperi-manusia sama kucing sama hewan, mereka pun ngerasain kreatif. Apalagi posisinya waktu itu Robin tuh emang lagi recovery, jadi baru bisa gitu. Dan waktu itu gue lagi menstruasi juga. Itu jam ini berarti pas nugas ini tuh kan. Pas gue lagi buka laptop lah segala macam. Gue biasa kan kayak gue ngerjain skripsi ya kesebut expert gue terus ya udah lagi gitu sambil lagi gini terus Robin sebelah kiri gue Sebelah kirinya. terus tiba-tiba dia kayak apa ya sensitif banget disentuh tuh nggak mau. Nah gue biasanya kayak kamu ini kenapa biasa lagi ngoceng gitu. Gue akhirnya takut karena posisinya jam 1:30 malam. Itu anak-anak udah tidur dong, udah tidur. Iya. Gue udah takut banget kan, maksudnya kayak ini ngapa nih? Nah udah, terus tiba-tiba pas gue lagi nengok ke sini, kayak, Dek, kamu ini kenapa? Wah, gitu. Jadi sambil ngeliatnya ya. dia tuh ngeliat ke belakang gue sambil gini, merinding nggak gitu. Itu merinding. Posisinya gue lagi mens dan gue ngeliat di situ emang kan aku belum gue buang ini menstruasi sebelum dia jadi karena udah sudah terus gue langsung mikir kayak dari itu gue langsung baca kursi karena gue udah gak tau lagi mau baca apa kayak karena posisinya kayak gue jangan digangguin dong ini gue harus begadang untuk nyelesain gue mikir kayak gue gak peduli dia lu mau gimana cuma jangan gangguin kucing gue karena kucing gue juga disakit nih gitu akhirnya gue langsung ngebuang balik gue dan itu dia udah telanjur jadi kalau kalian punya kucing itu sebenarnya juga mereka bisa nangkep energi yang lebih negatif sih. Itu benar-benar membantu banget untuk gue yang penakut sebenarnya. Dan ketika kucing lo nggak mau masuk kamar itu sebenarnya udah tanda. Itu tanda dia ngumpet, dia ngolong, itu tanda kalau emang ada sesuatu. Karena waktu itu juga pernah posisinya si Robin ini nggak mau masuk kamar gue, beraninya tuh deket kandang keluar, kesan dia tuh nggak berani. Gue masukin keluar lagi, Bener ya udah gue bilang. Oh makanya di sini jenak.
Dan aku kayak Robin kan nyaman kan di sini, di kamar sebelah sini juga. Ya udah terserah Nubin, tinggal no. Berarti intinya jangan kotor di kamar. Kalau bisa tempat tuh Sekarang buang-buang. Jadi sampahnya tuh ganti terus. Jangan sampai walaupun pas PR betul. Terus ini juga sih kayak mandi juga kalau keluar jangan berteduh. Terus pikiran selalu positif. Kalau misalnya pikiran positif tuh insya Allah nggak susah mau ganggu kita juga ya udah. bodo amat gak sih? Iya, karena kan ketika ada sisi positif, ya udahlah kamu kalau mau di sini ya udah nggak usah ganggu gue. Jadi biasanya kalau misalnya udah kayak apalagi kalau tinggian, gue sering banget ngomong kayak gitu tuh mau tuh please jangan gangguin gue deh, gue capek banget ini please. Nah, itu ntar dia beri. Jadi gimana kita berdamai sama mereka aja sih. Iya. Kalau nggak besok ajak kenalan. Besok ajak kenalan. Gimana Besti ya? Kau jangan ganggu aku. Ya, Gitu. ngomong kayak gitu. Aku tahu kali kita ini berdampingan, tapi kalau yang ciri tolong jangan contoh aku nggak ngerti misalnya. Mereka bakal ngerti. Karena kan pada dasarnya ya kita berdampingan guys, hidup balik lagi gitu ya. Dampingan sih. Jadi kalau misalnya kita yang malah apa namanya nggak pernah sholat, terus perempuan itu malah bilang mereka masih sholat, terus olive juga gitu. Nah, itu sebenarnya kalau bisa dengan dia kan ya guys lampunya guys. Gitu. Karena balik lagi mereka senang, apalagi karena kata Ustaz Hadi Hidayat di toilet itu tempatnya mereka. Jadi kenapa kalau bilang kalau di toilet itu kan Iya, itu kan gangguan campuran tangan dari mereka. Iya, untuk anak iya, gue pernah lihat tuh di kajian-kajian itu ada orang kayak nenek-nenek gitu di toilet itu terus bener-bener yang bisa stroke, kayak gitu kan. Iya, kan memang nenek itu banyak. Wah, anak lu kalau mandi. Astagfirullah. Harus bisa bersedihnya bareng-bareng lah. Ya kayak kapan? kemarin. Tidak dasar. Ya. Itu tuh guys, makanya kita harus rapi-rapi, harus bersih-bersih, jangan kotor-kotor kamarnya biar kita nggak diganggu. Betul nggak? Benar. Kalau di rumah sih, terus sering-sering disolatin sama aja kok nggak bisa. Itu karena alhamdulillah selama kayak tahajud, sholat malam kayak isya yang ketinggalan, kayak misalkan gue suka tiduran habis isya gitu kan. Nah itu pemandi itu ya alhamdulillah nggak diganggu. Gue juga lumayan sering mandi jam 2:30, jam 2:30. Karena emang sumuk guys beneran. Ini nggak apa. Lagi ya intinya lo tuh punya Tuhan di hati lo udah. Kayak ya udahlah gue punya Allah ngapain takut. Nah udah itu kayak sugesti banget sebenarnya, sugesti yang waktu gue dibandingin lo gimana ya. Terus ya ini deh apa namanya orang-orang yang nonton horor ya, jadi kan jadi malah sugesti. Kalian itu kalau ngumpul dari satu ya anak-anak kos, jangan kebanyakan nonton horor. Aku lu nggak suka Kalau mau tidur itu kebayang-bayang, malah ada yang mimpi, aduh, sampai nangis. gara-gara dikejar ya. Aduh, kurang-kurangin deh. Kurang-kurangin Mbak Cel. Kurang-kurangin Mbak pernah Ija. nonton horor, kamu lo. Ini. Habis ini Takut sebenarnya. Berteman dan bergaul sama anak-anak kos ini menakutkan. Padahal lebih menakutkan Mumun, ya kan Bang? juga saya tekanan malu. Ya, sering dari luar tapi dari luar. Misal kamar gini tuh, dari luarnya gitu. Berarti kan nggak dari kos. Ya kos, tapi dari luar kamarnya. Oh, luar kamarnya. Ya gue juga sering juga. Tapi cuma lewat-lewat doang kan. Nah itu real Mbak. Real kayak yang punya energi banget gitu loh. Oh iya. Kayak matiin lampu cepat gitu. Tiba-tiba, tiba-tiba kan, bodo amat sama ya. Kan sebenarnya kan bodo amat ya. Iya. Tak, gitu, mati, nih lampu kamar mandi ini. Sebelum saya mati tek gitu ki,
Nek pemene gitu aku biasanya gitu. Kenapa enggak gua aku? Ini tuh jualan. Di alam itu kono alammu dan yo gitu. Aduh, udah di Cuma digituin. merinding, udah aja tadi ya merinding banget ini. Aduh, udah ini. Kamu pernah dibilang kayak gitu? Iya nanti aja kita di belakang ini nanti malah pada tahu. Udah ya gitu aja, ini juga udah lama banget gak kerasa kan, udah setengah jam loh kita Oh my ngobrol. God. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kalau mau silakan Mampir lagi soal cerita Silakan. anak kos ya, kalau nggak males bikin. Oke, bye bye.